Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, "Di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah hakku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah, aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Lalu Yesus berkata, 'Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan pada pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Saudara sekalian, seringkali doa menjadi jenuh atau tidak bergairah, tidak semangat, karena seringkali fokus doa kita itu permohonan. Mohon ini, mohon itu. Saya membayangkan Tuhan juga jenuh mencatat ini, kok orang ini memohon terus. Kapan bersyukur, kapan berterima kasih? Permohonan 10 dikabulkan 9, masih tambah 20 lagi, dan seterusnya. Adakah kita selalu berdoa selain permohonan, bahkan orang mengartikan doa itu permohonan? Adakah syukur dan pujian yang kita panjatkan kepada Tuhan selain permohonan? Adakah orang pergi novena sebagai novena syukur atas permohonannya yang telah terkabulkan, atau novena syukur oleh karena karunia tertentu yang diperolehnya? Pada zaman Yesus sampai pada zaman sekarang kurang lebih masih berjalan sama. Dikisahkan bagaimanakah seorang janda yang datang pada hakim untuk membela haknya. Dan kisah Yesus pun tidak menutup dengan rasa terima kasih si janda kepada hakim, tetapi si hakim mengatakan supaya perempuan itu tidak datang dan bahkan menyerang aku, maka ia membenarkan janda itu atas persoalannya. Dan pertanyaan Yesus pada akhir sabda, "Jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi?" Kita akan menjawab ada. Dengan perbuatan, dengan segala doa yang kita buat, membawa kita semakin tekun dan setia untuk mengikuti sabda Yesus yang sedang mengajarkan kesungguhan dan kesetiaan para murid, dan harus selalu berdoa tidak ada jemu-jemunya. Tidak hanya dalam bentuk doa
tetapi juga dalam bentuk kesaksian, sebagaimana Rasul Yohanes menuliskan suratnya, supaya ada partisipasi keterlibatan kita terhadap orang-orang yang ambil bagian dalam karya kesaksian. Dan kesaksian itu belum tentu suatu yang besar-besar, tetapi hal-hal sederhana. Keberanian menerima orang-orang dengan cara yang berkenan di hati Allah. Mereka telah berangkat dan mau menerima suatu apapun demi memuliakan Tuhan. Kita mohon supaya kita semua semakin dimampukan untuk setia dan tekun dalam doa dan juga dalam ambil bagian karya kesaksian atas karya-karya agung Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Kita satukan syukur, pujian dan permohonan kita dengan persembahan kita.